Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, hingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu warisan, ilmu faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman, memberikan keberkahan dan pahala bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita di bab al-aul. Yang mana al-aul adalah ziyadah istiham wa naqsun fil ansibah. Ziyadatun istiham wa naqsun fil ansibah, yaitu tambahan di dalam pembagian dan pengurangan di dalam bagian. Bagaimana yang sudah kita katakan, semakin banyak pembagiannya, maka akan semakin kurang bagiannya. Maka berbeda antara 1 juta bagi 6 dengan 1 juta bagi 10. Beda. Maka semakin banyak pembagian, semakin sedikit bagian. Inilah yang terjadi di aul. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya aul itu terjadi pada 3 asal masalah yang sepakat. Yaitu asal masalah 6, asal masalah 12 dan asal masalah 24. Asal masalah 6 itu terjadi aul ke 7, ke 8, ke 9 sampai ke 10. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Dan insya Allah sekarang kita pindah pada asal masalah yang kedua yang terjadi aul, yaitu asal masalah 12. Asal masalah 12. Asal masalah 12 ini akan terjadi aul, bagaimana yang kita tulis, akan terjadi aul ke 3 kali. Yaitu 12 ke 13, aul 12 ke 15, dan aul 12 ke 17. Kita mulai dari contoh permasalahan yang pertama, yaitu aul dari 12 ke 13. Yang pertama adalah aul dari 12 ke 13. Seperti misalnya, ada orang meninggalkan zaujah, meninggalkan ibu, dan 2 saudari kandung. 2 saudari bapak. Sama saja. Ada orang meninggalkan zaujah, meninggalkan ibu, dan meninggalkan 2 saudari. Ukhtun li'ab. Ada orang meninggalkan istri, ibu, dan saudari sebapak. Di sini zaujah mendapatkan, lihat, ada anak enggak di sini atau ada cucu ke bawah, enggak ada enggak? Tidak ada. Maka dia mendapatkan 1/4. Ibu di sini, karena si mayit memiliki lebih dari 1 saudara, maka ibu mendapatkan 1/6. Kemudian ini mendapatkan berapa? Mendapatkan 2/3. Lebih dari 1 orang. Kita lihat sekarang. Antara 6 dengan 3. Tadakhul. Artinya 6 bisa dibagi 3. Maka kita ambil yang lebih besar. Kita punya 2 angka. Yaitu angka 4 dan angka 6. Kalau kita lihat, apakah 6 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Ada angka ketiga yang bisa membagi keduanya. Itu angka 2. Sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Tinggal dikali silang. 2 kali 6,
12. Atau 3 kali 4, 12. Tapi asal masalahnya adalah 12. 12 dibagi 4 sekarang. 3. 12 dibagi 6. 2. 12 dibagi 3. 4 kali 2, 8. Coba kita jumlahkan yang di bawah ini. 8 tambah 2, 10. Tambah 3, 13. Lebih dia dari asal masalah. Maka harta itu dibagi 13. Aul ke 13. Nah ini aul yang pertama dari 12 ke 13. Contoh aul yang berikutnya adalah dari 12 ke 15. Ya, yang dari 12 ini ke ganjil aja. Ke 13, ke 15, nah, ke 17. Ganjil. Yang kedua adalah dari aul dari 12 ke 15. Seperti ada orang meninggalkan istri, sama kasus seperti ini, yaitu meninggalkan istri, zaujah, meninggalkan ibu, meninggalkan ukhtun syaqiqah, saudari kandung, meninggalkan saudari seibu, ukhtun li'um. Ini meninggalkan istri, ibu, saudari kandung, ini 2 orang, meninggalkan saudari seibu. Zaujah di sini, karena tidak ada far'ul waris, bagaimana yang kita katakan, dia dapat 1/4. Ibu, karena lebih dari 1 saudara, dia mendapatkan 1/6. Kemudian ini, 2 orang mendapatkan 2/3. Dia perempuan dua-duanya. Saudari seibu mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Karena dia sendiri. Kalau lebih dari 1, dia mendapatkan 1/3 berdua. Nah, di sini kita lihat. Kita punya angka 6 dengan angka 6. Namanya tamasul. Ambil salah satu. Kita punya angka 3 dengan angka 6. Tadahul. Yang besar bisa dibagi dengan yang kecil. Ambil yang besar. Kita punya angka 4 dengan angka 6. Terjadi tawafuk. Sama-sama bisa dibagi 2. Tinggal dikali silang. 2 kali 6. 4 kali 3. Sama dengan 12. 12 dibagi 4. 3. 12 dibagi 6. 2. 12 dibagi 3, 4. Kali 2, 8. 12 dibagi 6, 2. 2 tambah 8, 10. Tambah 2, 12. Tambah 3, 15. Asal masalahnya tidak jadi 12, tapi aul ke 15. Nah ini dia. Kemudian yang berikutnya, yaitu terjadi aul dari 12 ke 17. Sama saja, ini mungkin kita tambah ibu, saudari seibu, jadi sepertiga, terjadi aul ke 17. Atau contoh yang lain, seorang meninggalkan zaujah, meninggalkan jaddah, nenek, meninggalkan saudari sebapak, sama 2 saudari seibu. Di sini ada istri, ada nenek, ada saudari sebapak, ada saudari seibu. Nah, 2 orang. Maka di sini istri mendapatkan 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak ada anak. Nenek mendapatkan 1/6. Yang tidak ada ibu, jadi nenek mendapatkan 1/6. Ini saudari sebapak mendapatkan 2/3. Jadi dari 1. Tidak ada saudara kandung. Atau tidak ada saudara sebapak. Kemudian ini mendapatkan 1/3. Karena lebih dari 1. Kita punya 3 dengan 3. Tamasul, ambil 3. 3 dengan 6. Sama dengan tadahul, ambil yang lebih besar. Atau 4 dengan 6. Tabayun, 4 kali 6, 12. Atau ini, sama-sama bisa dibagi 2. 3, 2. Tinggal dikali silang. 2 kali 6 atau 3 kali 4. Sama dengan 12.
Tinggal dibagi. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 3, 4. Kali 2, 8. 12 bagi 3, 4. 4 tambah 8, 12. Tambah 2, 14. Tambah 3, 17. Jadi aul ke-17. Ini dia. Untuk asal masalahnya 12, akan terjadi aul 3 kali, yaitu 12 ke 13, 12 ke 15, 12 ke 17. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu aul yang atau asal masalah yang terakhir yang terjadi aul, yang ketiga yang terjadi aul. 6 sudah kita bahas, alhamdulillah, yaitu 6 ke 7, 6 ke 8, 6 ke 9, 6 ke 10. Kemudian 12 ke 13, 12 ke 15, 12 ke 17. Sekarang aul dari 24 ke 27. Aul dari 24 ke 27. Ya'ulu asl arba'ah wa isrina marratan wahidah, bahwasanya terjadi aul yang asal masalah 24 itu satu kali, yaitu aul dari 24 ila sab'atin wa isrin, itu aul ke 27. Sebagaimana contoh, kita contohkan, ketika ada orang meninggalkan zaujah, meninggalkan bapak, ibu, dan 2 anak perempuan, bin. Nah, zaujah di sini mendapatkan 1/8. Kenapa 1/8? Karena yang meninggal memiliki anak, far'ul waris. Yang kedua bapak, di sini mendapatkan sisa atau 1/6. Mana yang lebih bermanfaat bagi bapak? Ketika bapak sisa itu ternyata kurang dapatnya dari 1/6, diberikan 1/6. Bagaimana? Kakek juga demikian. Kemudian ibu karena ada far'ul waris mendapatkan 1/6. Kemudian anak perempuan karena lebih dari 1 orang, dia mendapatkan 2/3. Kita punya angka 6 dengan 6, tamasul. Ambil salah satunya. 6 dengan 3, tadahul. Ambil yang lebih besar. 6 dengan 8. Ini sama-sama bisa dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Bisa kita 3 kali 8 atau 6 kali 4 yang hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kita bagi 24 bagi 8, 3. 24 bagi 6, 4. 24 bagi 6, 4. 24 bagi 3, 8. Kali 2, 6, 16. Ya, kita hitung. 16 tambah 4, 20. Tambah 4, 24. Tambah 3, 27. Terjadi aul ke 27. Nah, ini dia. Terjadi satu kali untuk asal masalah 24, yaitu terjadi aul 24 ke 27. Sebagaimana yang kita sudah tuliskan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia bab al-aul. Ini dia bab al-aul yang mana yaitu terjadi perpindahan asal masalah atau naiknya asal masalah karena jumlah yang di bawah ini lebih. Karena orang-orang yang dapat ini tidak ada alasan untuk terhalang. Artinya dia harus dapat. Tidak bisa sebagian diberikan pengurangan di dalam bagiannya, kemudian yang lain diberikan lebih di dalam bagiannya. Seperti contoh misalnya, ada orang meninggalkan zauj dan meninggalkan 2 saudari kandung. Nah, kita lihat di sini aja. Di sini zauj mendapatkan setengah karena tidak ada anak. Ini mendapatkan karena lebih dari 1/2/3. Dari sini sudah bisa kita ketahui, yang satu dapat setengah, yang satu dapat 2/3.
siapa yang akan kita berikan? Apakah kita akan berikan kepada suami? Berikan suami setengah. Kalau diberikan suami setengah, maka dapat dua saudari ini akan dapat setengah sisanya. Tidak bisa mencapai 2/3. Nah, begitu juga, kalau diberikan kepada saudari dua ini 2/3, maka sisanya akan sisa 1/3. Kurang dari setengah. Maka apa yang dilakukan? Apakah ini yang kita dahulukan adalah saudari kandung, berikan dia 2/3, mana sisanya untuk suami? Terjadi kezaliman, pengurangan di dalam bagiannya. Begitu juga berikan kepada suami setengah. Nah, saudarinya berapa? Akan terjadi pengurangan juga. Saudarinya akan mendapatkan berapa? Akan mendapatkan kurang dari 2/3 karena setengahnya sudah diambil oleh suami. Begitu juga kalau diambil ini duluan 2/3 untuk suami hanya 1/3. Maka disinilah para ulama faraid, yaitu memutuskan bahwasanya terjadi pengurangan di dalam semua. Terjadi pengurangan di dalam semua. Maka kita lihat. 2 dengan 3 adalah tabayun. 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau masalahnya 6. Maka 6 bagi 2. 3. 6 bagi 3. 2 kali 2. 4. Terjadi Paul ke-7. 4 dengan 3. Kita contohkan saja. Kita contohkan misalnya si mayit meninggalkan uang 3 juta. Maka, kalau kita pakai hitungan 6 bagi 3, 3 juta bagi 6, sama dengan 500.000. 500.000 dikali 3, 1,5 juta. Kemudian, 500.000 kali 4 sama dengan 2 juta. Ini 1,5 juta, ini 2 juta. Artinya, kalau diberikan harta ini kepada saudari, berikan dia 2 juta, maka sisanya hanya 1 juta. Kurang dari setengah. Kalau diberikan kepada suami setengah, yaitu 1,5 juta, maka sisanya tidak akan 2 juta, tapi 1,5 juta juga. Maka bagaimana cara kita bagi? Yaitu dibagi 7 harta ini. Yang 3 juta ini dibagi 7. Tidak dibagi 6. Kemudian hasil pembagian dari dari 3 juta dibagi 7 inilah yang dikalikan dengan mereka, itulah yang ia dapat. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab awal ini, sehingga terjadi pengurangan dalam semuanya. Kalau 3 juta dibagi 7 maka akan kurang dari 500.000, kemudian akan dikalikan sesuai dengan berapa dapat mereka, sehingga yang setengah ini dia mendapatkan 3 dari 7 bukan 3 dari 6, dia mendapatkan 4 dari 7 bukan 4 dari 6. Inilah pembahasan awal. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan awal. Kemudian kita akan pindah ke pembahasan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufik, atau kita akan membuat contoh-contoh sehingga bisa kita lebih banyak latihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.